Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Kelas pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, di mana minggu lalu kita belajar mengenai jurnal umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan buku besar dan bagaimana caranya kita bisa memposting buku besar dari jurnal umum. Nah, sebelum ke praktek, saya ingin menampilkan terkait dengan secara definisi, teman-teman juga harus tahu apa itu buku besar ya. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun atau perkiraan yang digunakan dalam rangka pembukuan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di buku modul yang sudah saya bagikan kepada teman-teman. Secara definitif sendiri, buku besar adalah kumpulan akun-akun atau perkiraan yang digunakan dalam pembukuan. Buku besar dikelompokkan menjadi 5 kelompok sesuai dengan jenis-jenis akun, yaitu akun aktiva atau aset, kelompok kewajiban, kemudian kelompok modal, kelompok pendapatan, dan juga beban. Singkatnya, kalau saya menjelaskan ke teman-teman, buku besar ini adalah ringkasan dari masing-masing akun. Jadi kalau misal kita sudah kemarin belajar mengenai jenis jurnal, lalu kemarin kita menggunakan jurnal umum dalam rangka untuk mengerjakan studi kasus yang kemarin teman-teman kumpulkan. Nah, buku besar ini menjadi ringkasan dari masing-masing akun. Kira-kira nih saldo asetnya itu berapa, saldo piutangnya berapa. Nah, nanti dari seluruh transaksi dalam satu bulan itu akan dikumpulkan dalam satu tabel buku besar itu, yang itu akan menjadi ringkasan untuk masing-masing akun, sehingga kita bisa tahu nih, misal akun kas ini dalam satu bulan ini terjadi transaksi apa, terjadi transaksi apa aja sih. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya di buku besar. Kegunaan buku besar sendiri, selain untuk meringkas, jadi meringkas itu kaitannya dengan itu ya, diringkas sesuai dengan masing-masing akun. Nah, kemudian dia juga berfungsi dalam rangka untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang terjadi. Jadi sesuai dengan rekeningnya atau sesuai dengan akunnya. Nah, bentuk dari buku besar sendiri, itu ada yang pertama bentuk T sederhana ya, tapi ini jarang banget digunakan di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bentuk skontro. Di atasnya tabel ini ada penjelasan nama akunnya apa, nomor akunnya berapa, kemudian baru di bawahnya dikasih keterangan, tanggal, keterangan, referensi debit. Jadi kalau ada yang debit dicatat di sini, yang kredit dicatat di ini ya, yang di sisi kanan. Yang kemudian yang selanjutnya, bentuk yang selanjutnya adalah bentuk saldo tunggal, single balance ledger. Sama di atasnya ada judul, nama akunnya apa, nomor akunnya berapa. Kalau teman-teman masih asing dengan nomor akun itu adalah penomoran bagi akun-akun di dalam akuntansi. Jadi selain ada nama-nama akun, juga ada nomor akunnya. Ini untuk mencocokkan dan juga untuk mempermudah di dalam proses pencatatan dalam akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk saldo tunggal tadi ya, sama di atasnya nama akun dan nomor akun, kemudian tabelnya, tanggal, keterangan. Keterangan ini bisa diisi dengan transaksi apa, referensi ini nanti diisi itu berasal dari mana? Apakah dari jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan? Nah, nanti kemudian diisi. Misal kalau di jurnal umum kasnya di debit, maka di buku besar juga harus diisi debit. Kalau di jurnal umum diisi kredit, maka juga harus diisi kredit. Kemudian saldo ini adalah hasil total, entah itu penjumlahan atau pengurangan dari sisi debit dan kredit. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah bentuk saldo rangkap. Jadi saldonya itu ada dua. Kalau tadi saldo tunggal itu cuma ada tulisan saldo aja. Jadi kita tidak tahu nih saldo debit akun itu berapa, saldo kredit akun itu berapa, kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi dan juga dalam rangka belajar, guna untuk melihat dan membedakan debit kreditnya, teman-teman bisa menggunakan bentuk saldo rangkap atau double balance ledger. Tapi kali ini saya ingin menggunakan yang bentuk saldo tunggal ya untuk kita nanti belajar.
Kemudian cara melakukan posting, ini ada beberapa beberapa tahap. Nah, posting itu adalah pemindahan angka-angka dari jurnal ke buku besar. Memindahkan angka-angka dalam kolom debit dan kredit ke jurnal buku besar. Jadi yang misal di jurnal umum nih, ada transaksi penyetoran modal. Kalau penyetoran modal masih ingat apa aja yang di jurnal? Yang di debit kas, yang di kredit modal. Nah, nanti setelah dari jurnal umum itu dipindah itu kalau di dalam akuntansi namanya posting. Jadi kasnya tadi debit dari jurnal umum dipindah ke dalam buku besar bagian kas di debit seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ini ya, nanti saya akan praktekkan langsung. Yang pertama adalah catat tanggal akun buku besar sesuai dengan jurnal. Jadi harus sama ya, nggak boleh kemudian di jurnal umum misal transaksinya terjadi tanggal 15. Di buku besar kalian catat tanggal 20, itu justru nggak sinkron dan jadi disinformasi. Kemudian yang ke B, catat angka jumlah debit dan jurnal catat angka jumlah debit jurnal ke debit akun buku besar. Dan catat angka jumlah kredit jurnal ke kredit akun buku besar. Jadi kalau di dalam jurnal umum itu di debit, maka dimasukkan ke dalam buku besar juga harus di debit. Sama halnya dengan kredit. Kemudian, catat nomor kode akun yang bersangkutan ke kolom referensi jurnal. Kemudian, ini langsung praktek ya. Kemarin saya sempat membagikan bagaimana caranya menulis transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kemarin kalian juga sudah mengerjakan. Nanti silahkan dicoba masing-masing hasil pengerjaan teman-teman itu bagaimana, seperti itu ya. Saya sharing kemarin di Excel itu ada mohon ditunggu dahulu ya. Excel-nya sedang. Nah, kalau kemarin teman-teman itu sudah mengerjakan jurnal umum, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman sudah menotalkan saldonya dan sama dan terjadi balance, maka tugas kita selanjutnya sebagai di bidang akuntansi adalah mempostingnya ke dalam buku besar. Kalian tinggal bikin aja nih di sini. Di kolom kedua buku besar. Kalau di sini di jurnal umum, kita pindah ke sini buku besar ya. Nah, kasih judul juga Bengkel Jaya, buku besar, periodenya keberapa. Kemudian, kalian bikin terlebih dahulu kolom-kolomnya seperti ini. Kolom-kolomnya kalian buat sebelum kalian mengerjakan. Kira-kira ada berapa akun yang muncul, teman-teman bisa melihat dari jurnal umum atau bisa melihat dari penjelasan soal di awal ya, nama-nama akunnya. Ini nama akun kas, nomor akunnya 01. Ini saya sendiri sih yang buat. Nah, nama akunnya modal. Kalian buat semuanya. Kalau semisal semua akun itu sudah dibuat di dalam buku besar, maka tugas selanjutnya adalah memposting dari jurnal umum ke buku besar. Gimana cara postingnya? Misal nih, tanggal 1 Januari, kas dan modal ya. Nah, kas ini kita masukkan ke dalam buku besar. Kalian bisa menggunakan fitur copy. Nah, ini ya. Sorry. Kalian di sini catat setoran modal. Tanggalnya 1 Januari. Januari 1. Referensinya adalah nomor akunnya atau kalian bisa menulisnya JU atau jurnal umum. Kalian mengambilnya dari jurnal umum, artinya seperti itu. Kemudian kalian copy ini juga ke buku besar. Tadi debit ya, maka kita taruh di sini. Seperti itu.
Saldonya kalian bisa hitung secara manual atau bisa menggunakan fitur dari Excel itu sendiri. Nah, kali ini saya ingin memberikan contoh pakai fitur. Kalian pakai manual aja juga nggak apa-apa ya dalam rangka untuk belajar. Nah, saldo di sini karena tidak ada yang dikredit otomatis tetap 13 juta. 13 juta ya. Jadi pada tanggal Januari 1 Januari kas kita saldonya 13 juta. Lanjut ke berikutnya. Modal ya, kita cari modal. Karena ini sudah diposting, silahkan kalian beri tanda X misal. Atau kalian mungkin bisa tulis nomor akunnya 001. Kemudian modal. Di sini akun modal kita sudah ketemu, tanggalnya adalah Januari 1. Transaksinya adalah setoran modal awal. Kita mempostingnya dari jurnal umum. Kemudian di jurnal umum itu dikredit 13 juta. Maka kita harus memindahkannya juga di kolom kredit 13 juta. Nih ya, kredit 13 juta. Nih ya, nampak jadi tanggal Januari 1 di akun modal saldonya adalah 13 juta. Karena ini sudah, kita berikan tanda nomor akun yang sudah diposting. Nah, tanggal 1 sudah selesai, kemudian di Januari tanggal 3 itu ada transaksi membayar beban sewa. Kita posting, akunnya adalah beban sewa, kemudian kita cari, nggak apa-apa. Akunnya beban sewa, kita cari postingan buku besar yang ada beban sewanya. Gimana ya beban sewa? Kalau misal belum ada, kalian juga harus itu bikin kolom ya. Nih beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban iklan. Nah belum ada ya. Kita buat lagi di sini untuk beban sewanya. Kita pindahkan Januari tanggal 3, kemudian keterangannya adalah membayar beban sewa. Referensinya dari jurnal umum. Dan bebannya adalah di debit, maka tetap harus kita pindah di debitnya. Ini kita pindah ya. Kalian bisa menggunakan fitur copy atau seperti yang saya contohkan ini. Nih, kemudian balik lagi ke jurnal umum. Memang posting itu selalu buka antara jurnal umum dengan buku besar seperti itu. Tadi sudah kita pindahkan nomornya akunnya 114. Kemudian kas, yang kedua kas. Karena kita membayar beban secara tunai ya, uang kita keluar, maka kas kita juga berkurang. Kita cari lagi buku besar yang bagian akun kas. Sama dengan lagi untuk ini adalah membayar beban sewa. Dari jurnal umum, kredit ya, maka kita taruh di kredit juga. Atau bisa kalian pakai copy ini. Misalnya ini, karena ini kredit 500.000, kita copy, kita taruh di buku besar, kemudian kita totalkan.
Nah, ini saldo akhirnya jadi ketahuan kan pada tanggal Januari tanggal 3, saldo kas di perusahaan di Bengkel Jaya itu ada 12.500.000. Nah, ini yang dinamakan dengan ringkasan karena dia bisa meringkas satu akun itu saldonya berapa dan transaksinya apa aja, seperti itu. Karena ini sudah diposting sebagai penanda, teman-teman kasih nama akunnya. Kemudian lagi untuk contoh berikutnya, kas Januari tanggal 5 ya, kita pindah lagi ke kas. Transaksinya tanggal 5. Transaksinya adalah memperoleh pinjaman dari bank. Kas kita kan menjadi bertambah. Maka kas ini nominalnya akan bertambah. Bertambahnya adalah 10 juta. Nah, karena dia didapat otomatis ini ditambah dengan 22.500.000. Kemudian kita tandai lagi yang selanjutnya adalah hutang bank. Ya, makasih ya. Ada kakak tingkat kalian. Nggak ada kamu, Mbak. Hutang banknya bertambah di kredit. Kita cari akun hutang bank. Buku besar hutang bank ini ya. Tanggalnya kita copy dari jurnal umum. Keterangannya adalah menerima pinjaman dari bank. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah 10 juta, kita copy. Saldonya adalah sama dengan kredit 10 juta. Karena hutang bertambah di kredit. Oke, ini udah selesai. Kita kasih tanda sesuai dengan nomor akunnya hutang dagang yaitu 006 sebagai penanda. Kalian kasih centang aja nggak apa-apa. Lanjut nih untuk yang lainnya. Januari tanggal 7. Perlengkapan toko. Kita cari buku besar yang perlengkapan toko. Ini ya. Kita isi dari jurnal umum lagi, kembali lagi di jurnal umum. Transaksinya adalah membeli perlengkapan toko secara hutang. Membeli perlengkapan toko, berarti perlengkapannya kita bertambah sejumlah 5 juta. Saldonya juga 5 juta. Kemudian lanjut lagi terkait dengan hutang dagang karena membeli perlengkapannya secara kredit, maka akan menimbulkan atau menambahkan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Kita cari dari buku besar yang miliknya hutang dagang. Kita copy Januari tanggal 7. Transaksi adalah membeli perlengkapan secara hutang kita kan bertambah, otomatis kita kredit lagi nih. Kita kredit lagi sebesar 5 juta. Nah,
otomatis kan bertambah. Saldonya hutang tadi awalnya adalah 10 juta, hutangnya bertambah lagi 5 juta, otomatis hutang kita menjadi 15 juta. Kemudian lanjut, kalian tinggal lanjutkan sesuai dengan transaksinya. Di sini ada banyak sekali. Setiap dari ini, dari akun-akun ini harus dipindah ke dalam buku besar sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, nanti kalau misal sudah sampai pada tanggal Januari 30 nih, udah selesai, nanti kalian harus menjumlahkan saldo akhirnya. Misalnya ya, misal dari kas. Nanti kalau misal sudah sampai tanggal 30, transaksinya sudah selesai, kalian tinggal menetapkan saldo akhirnya ada berapa, seperti itu. Itu dulu sementara sebelum saya ke neraca saldo, lebih baik kalian kerjakan lebih dahulu dari buku besar. Kalian silakan mengerjakan, memposting buku besar dari tugas yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Silakan diposting dulu. Nanti kalau sudah, baru kita akan neraca saldo. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup atau bisa melalui chat pribadi kepada saya. Itu ya. Dari saya akhiri dulu. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.